seorang muadzin, atau kalau kita sering menyebutnya Bilal ya. Ya, karena dulu muadzin Rasul adalah Bilal. Nah, boleh bagi seorang muadzin ya, tablighul muadzin takbirul imami ilan nas, menyampaikan takbirnya imam kepada manusia, pada para makmum, idza wujidal muqtada lidzalik, jika memang ada tuntutan, ya, ada yang menyebabkan perlu dilakukan. Nah, itu boleh, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, seperti karena apa? Kama rodil imam, ya, seperti karena imamnya sakit, wa dha'fi sautihi, atau suaranya lemah, au kasratil musallina khalfahu, atau karena banyaknya orang yang sholat di belakang si imam itu. Maka si muadzin itu boleh mengeraskan suara takbirnya imam. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, kalau imamnya suaranya kecil gitu ya, sehingga makmum di belakang itu tidak mendengar, maka muadzin yang ditugasi sebagai muballigh. Muballigh itu yang menyampaikan takbirnya imam, boleh dia mengeraskan walaupun dia sebagai makmum. Maka ucapkan Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu kalau yang pernah haji atau umroh di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kan selalu ada ya muballigh. Kalau itu sebabnya apa? Apakah imamnya sakit? Tidak. Apakah suara imamnya lemah? Tidak. Tapi likasrati al-musallina khalfahu, karena banyaknya orang yang sholat di belakang. Nah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu tiap saat yang sholat banyak terus. Nah, makanya ada disebut muballigh. Muballigh itu ya muadzin yang menyampaikan takbirnya imam. Nah ini. Kalau di masjid kita perlu nggak itu? Tidak ya. Kecuali tadi imamnya sakit ya. Nah, itu Bapak sekalian. Nah, dalilnya kebolehan seorang muadzin menyampaikan takbirnya imam adalah hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Nah, di sana dikatakan wa kana idza maridha, Rasul itu ketika beliau sakit, rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighan nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sakit, maka Abu Bakar meninggikan suaranya untuk menyampaikan takbir Nabi SAW kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang menjadi muballigh, apa tadi muballigh? Menyampaikan takbirnya imam, itu bisa muadzin, bisa selain muadzin. Abu Bakar muadzin Rasul apa bukan? Bukan. Muadzin Rasul siapa? Ada berapa muadzinnya Rasul? Ya, ada 3 ya, yang ditugasi secara khusus oleh Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi muadzin tetap. Yang pertama Bilal bin Robah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum, yang ketiga Abu Mahzurah radhiyallahu anhum ajmain. Ini muadzin-muadzinnya Rasul SAW karena suaranya bagus-bagus. Nah, Abu Bakar bukan muadzin Rasul, tapi dalam sholat ketika Rasul sakit, Abu Bakarlah yang menyampaikan takbirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para makmum. Jadi tidak harus muadzin, yang lain juga boleh. Yang kira-kira suaranya besar gitu ya, suaranya keras. Apa? Abu Mahzurah radhiyallahu anhu. Memang ini tidak banyak orang mendengarnya ya. Nah, ya Abu Mahzurah itu yang ketiga. Beliau itu asal usulnya ketika Rasul ke Makkah. Si Abu Mahzurah ini masih kecil ya. Sering dia ngikuti Rasul dan para sahabat. Ya. Ketika waktu sholat tiba, ada muadzin. Kalau tidak Bilal ya Abdullah bin Ummi Maktum ya.
si Abu Mahdzurah ini masih kecil. Maka dia dan teman-temannya ada sekitar 10 anak ikut-ikutan azan gitu ya, ikut-ikutan menirukan suara muadzin. Lalu kemudian semua anak itu dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu oleh Nabi disuruh azan satu-satu. Nah, yang terakhir Abu Mahdzurah. Nah, Abu Mahdzurah ternyata suaranya yang paling bagus. Akhirnya oleh Nabi dia ditunjuk sebagai muadzin ya, salah satu muadzin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Nah, kembali tadi bahwa yang menyampaikan suara takbir imam itu tidak harus muadzin, boleh yang lain. Nah, yaitu bagaimana prakteknya, wa kana yaqulu idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Jadi waktu imam mengucapkan Allahu akbar maka kita pun ucapkan Allahu akbar, tapi tadi biduni raf'is saut, tanpa mengangkat suara. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi makmum tidak perlu angkat suara. Baik, itu ya tentang tata cara mengucapkan takbir. Kemudian wala yukabbiru al-ma'mumu illa akiba intihail imami minat takbir. Dan ya, seorang makmum tidak boleh mengucapkan takbir kecuali setelah imam selesai. Jadi kalau imam baru Allah, makmum diam sampai imam tuntas Allahu akbar. Nah, baru kita Allahu akbar. Maka ya Rasul tegas di dalam hadisnya yang sahih menyampaikan kepada para sahabat, kata beliau apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Apabila imam takbir, segeralah kalian takbir, wala tukabbiru hatta yukabbira. Dan janganlah kalian takbir sampai imam selesai takbir. Betul-betul selesai takbirnya imam. Sama nanti. Fa idza raka'a, kalau imam ruku, farka'u, segeralah kalian ruku, wala tarka'u, janganlah kalian ruku hatta yarka'a, sampai imam sempurna ruku. Nah, ini Bapak Ibu, banyak ya di antara kita kadang-kadang tidak begitu memperhatikan. Iya. Imam baru turun, kita udah ikut. Nah, ya coba perhatikan ya. Imam belum sempurna, baru Allah kita udah ikut. Itu tidak boleh seperti itu sekalian. Jadi kita harus tunggu sampai imam sempurna rukunya baru kita ruku. Sama sujud juga begitu kan? Nah, maka kata Nabi, wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda. Apabila imam sujud, maka segeralah sujud kalian, tapi janganlah kalian sujud sampai imam betul-betul sujud. Bagaimana tandanya imam betul-betul sempurna sujudnya Bapak Ibu? Nah, Allahu Akbar, dan ini sudah nempel ke lantai. Ya, dahi dan hidungnya sudah nempel ke lantai. Nah, kalau sudah begitu baru bergerak kita. Jadi kalau imam baru turun, ininya belum menyentuh lantai, kita jangan turun dulu. Itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah turun, maka kita termasuk makmum yang jelek. Iya. Karena bermakmum itu juga ada tata caranya. Dalilnya tadi. Nah, ada adab-adabnya. Jadi kalau imam belum sempurna sujudnya, jangan sujud dulu. Kita jangan sujud dulu. Sampai betul-betul imam ya meletakkan kepalanya dan sudah selesai mengucapkan Allahu Akbar, baru kita turun. Nah ini. Pun begitu nanti ketika imam naik dari sujud kedua, ya kan? Biasanya ya kebanyakan kita imam belum berdiri, oh kita udah ikut
biasanya yang seperti itu Bapak Ibu terjadi pada imam yang ketika dia bangkit dari sujud ya ke rakaat kedua misalnya, takbirnya beda. Lebih panjang biasanya dari takbir yang lainnya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya kan ada orang imam dia angkat dari sujud itu Allah, kan itu. Lebih panjang daripada yang lain kan? Nah, dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya mengatakan ya tidak demikian. Jadi sama takbir itu. Sama. Jika takbiratul ihram kita ucapkan Allahu Akbar. Nanti ruku Allahu Akbar. Pun begitu saat kita bangkit dari sujud ke rakaat kedua misalnya. Nah, ucapan takbirnya tidak harus pas kita mulai angkat kepala. Nah, nanti pas kita sudah di atas mau berdiri, nah supaya sama. Ya, konsisten ucapan takbirnya, maka baru kita ucapkan pas sudah mau berdiri Allahu Akbar. Pas kita bilang bar, posisinya kita sudah sempurna sehingga makmum ikut. Nah, kalau tidak pasti makmum akan membersamai imam, ya kan? Imam belum tegap berdiri, makmum sudah bergerak. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu soal takbir ya. Baik. Nah, jadi tunggu sampai imam betul-betul selesai. Nah, takbirnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang pembahasan berikutnya adalah raf'u al-yadaini wa kaifiyatuh. Mengangkat kedua tangan dan tata caranya. Bapak Ibu, ini juga banyak orang nggak begitu memperhatikan. Padahal Rasul sudah mencontohkan sempurna ya. Bagaimana cara mengangkat tangan. Udah sempurna itu. Contohnya udah jelas sekali. Nah, kita perhatikan ya penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa yarfa'u yadayhi ma'at takbiri au qablahu au ba'dahu kullu dzalika tsabitun fis sunnati. Nah, jadi angkat tangan itu Bapak Ibu bisa bersamaan dengan takbir. Contohnya angkat tangan bersamaan Allahu Akbar. Bareng. Ya, au qablahu atau sebelum takbir, angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Bisa bedakan nggak dengan yang pertama? Jelas ya? Angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Itu bisa juga. Itu cara kedua. Au ba'dahu atau setelah takbir. Ya, takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Itu juga bisa dilakukan Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini berdasarkan beberapa hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud. Nah, misal ya, yang bersama takbir. Nah, di dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Wa taratan ba'da takbir. Kadang-kadang setelah takbir. Berarti angkat tangan dulu. Takbir dulu ya. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Wa taratan qablahu. Kadang-kadang sebelum takbir. Berarti angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi 3 cara. Mengucapkan takbir dan angkat tangan bisa dilakukan dengan 3 cara. Ya. Kemudian Bapak Ibu, wa yarfa'uhuma mamdudatal asabi. Ya. Kemudian angkat kedua tangan dengan ya, jari jemarinya itu dibuka ya. Dibuka, tidak mengepal seperti ini. Ya. Direntangkan seperti ini ya, mamdudatul asabi. Ya. La yufarriju bainahuma wala yadhummuhuma. Tidak
merenggangkan, tidak begini, tidak pula mengepal seperti ini. Jadi tidak direnggangkan tapi direntangkan begini, cuman tidak renggang. Jadi seperti ini. Ya. Tidak mengepal begini, tapi seperti ini. Allahu Akbar. Nah, ini ya Bapak sekalian, caranya seperti itu. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, juga oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Nah, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i la yufarriju bainaha wala yadhummuha. Ya. Rasul itu mengangkat kedua tangannya sambil direntangkan jari jemarinya dan tidak direnggangkan, tidak pula dikepalkan seperti ini. Nah, ini. Itu cara jari jemari saat kita takbir. Coba bayangkan, ini detail sekali ya. Ini soal takbir. Kemudian, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, wa yaj'alu kaffaihi hadzwa mankibaihi wa ahyanan yubaligu fi raf'ihima hatta yuhadhi bihima atrafa udhunai. Nah, ini lalu cara mengangkatnya itu ada dua yang sesuai sunnah. Yaitu apa? Beliau menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Itu yang pertama. Ya. Yaj'alu kaffaihi hadzwa mankibaihi. Ya. Jadi seperti ini. Allahu Akbar. Atau beliau lebih tinggi lagi dari itu. Wa ahyanan yubaligu fi raf'ihima hatta yuhadhi bihima atrafa udunai. Mengangkat lebih tinggi lagi sampai sejajar kedua telapak tangannya ini dengan daun telinga, Bapak sekalian. Nah, ada orang bertanya, sejajar itu gimana caranya? Ukurannya apa? Apakah gini atau gini ya? Nah, pertengahan telapak tangan itu ada di mana? Jempol ya. Nah, ada yang mengatakan ya, daun telinga ini sejajar dengan jempol kita ini. Allahu Akbar. Nah, itu. Pun begitu dengan pundak ya. Ya, minimal ukurannya ya, pertengahan telapak tangan kita. Allahu Akbar. Selain ini tidak sesuai sunnah. Ya. Maka ya itu ada yang gini, cuman begini Bapak Ibu. Ya. Allahu Akbar. Ada kan? Allahu Akbar. Bahkan mungkin sebagian kita kadang-kadang tidak sadar, malas ngangkat tangan, hanya Allahu Akbar. Itu. Coba perhatikan, ya. Waktu kita sholat jamaah tuh perhatikan. Ya, tidak sedikit orang-orang yang ketika dia takbir angkat tangannya tidak sungguh-sungguh. Ya hanya sekedar angkat tangan Allahu Akbar. Itu nggak benar. Ya. Kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi, maka tadi ya, Bapak Ibu, tangannya diangkat sampai pundak atau sampai ujung kedua daun telinga ya. Jelas ya Bapak Ibu? Dan ini sama, ibu-ibu maupun bapak-bapak sama. Sama, tidak ada beda. Angkat tangannya Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, hanya ada dua berdasarkan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Jadi, lalu telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat, tidak begini. Ya, tidak begini, tapi menghadap ke arah kiblat. Nah, bagian perut telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in ya. Kemudian ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, setelah kita angkat lalu kita letakkan di mana kita meletakkan kedua tangan dan bagaimana tata caranya. Mari kita perhatikan ya.
Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan summa yad'u yadahul yumna ala al-yusra akibat takbir. Kemudian ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbir. Ya, wa huwa min sunanil anbiya alaihimus salatu wassalam wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fala yajuju isdaluhuma. Nah, jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita berdiri waktu sholat itu merupakan sunnah para nabi, bukan hanya sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Para nabi terdahulu juga begitu kalau sholat. Makanya Rasul menyuruh para sahabat untuk melakukan hal itu dan tidak boleh waktu kita berdiri melepaskan tangan tanpa meletakkannya nanti di dada ya. Itu Bapak Ibu dan sekalian, di antaranya itu ya. Nah, kemudian Bapak sekalian ya, mana dalil bahwa kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Nah, dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna 'alal yusra. Ya, wa kana yaqul, dan Rasul sendiri beliau selalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan beliau berkata, "Inna ma'sarul anbiya'i ya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina." Ya, sesungguhnya para nabi itu kami diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyegerakan buka, mengakhirkan sahur, wa anna do'a aimanana ala syama'ilina fis shalah, dan diperintah untuk meletakkan tangan kanan kami, yaitu para nabi, di atas tangan kiri kami di dalam salat. Hadis rawahu Ibnu Hibban ya, dengan sanad yang sahih. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu di dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Imam Ahmad, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang sholat, ya, tapi terbalik, tangan kirinya yang diletakkan di atas tangan kanan. Allahu Akbar, gini, terbalik. Nah, kadang-kadang, ya, ada itu orang yang seperti ini, ya. Kalau tidak diajarkan dari kecil itu nanti akan jadi kebiasaan, betul. Salah satu putra kami itu, ya, dia kadang-kadang sholatnya yaitu nggak diperhatikan, asal aja. Nah, kadang begini dia. Maka saya selalu kasih tahu, kamu jangan begini, ini nggak benar. Ya, kalau kamu meletakkan tanganmu, itu tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Itu. Kalau dibiarkan, nanti akan jadi kebiasaan. Nah, ini Bapak sekalian, maka letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ketika Rasul melihat pantaza'aha, Rasul melepaskan tangan orang tersebut, wa wadu al-yumna 'alal yusra. Jadi waktu itu orang sholat begini, ama Nabi dilepas. Padahal dia lagi sholat. Boleh atau tidak dilepas? Boleh, Pak. Ya, enggak. Kan Nabi yang lepasin. Nah, tapi insya Allah kalau yang mengingatkan orang yang paham ilmu, misalnya kita ya yang sudah ngaji, ada teman kita di masjid gitu ya, ternyata dia keliru. Lalu kita lepas tangannya, Pak Iki nggak benar. Nah, kita rubah, itu boleh, meskipun teman kita lagi sholat. Marah nggak tahu ya, marah atau tidak. Kalau sahabat tidak marah, dibenarkan oleh Nabi SAW. Nah, dan itu tugas kita Bapak Ibu. Kita yang sudah tahu ilmu, lalu kita melihat kejanggalan seperti itu, rubah. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi. Bisa nggak kita rubah dengan tangan kita? Bisa. Ya, bisa. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Terus Bapak Ibu, ketika kita akan meletakkan tangan, tidak perlu seperti ini. Ya. Karena ada sebagian orang ketika mau meletakkan tangan begini Bapak Ibu, perhatikan ya. Allahu Akbar. Pernah nggak lihat yang kayak gitu? Allahu Akbar. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Ketika ditanya sebabnya kenapa antum begitu, ya, dia jawab karena dia punya dalil. Dalilnya apa? Kata dia, bukankah Nabi pernah bersabda, atau Aisyah radhiyallahu anhu pernah ya, berkata,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yuhibbu at-tayammuna fi sya'nihi kullihi. Nah, Rasul itu beliau senang mendahulukan yang kanan dalam setiap keadaan. Yuhibbu at-tayammun fi tarajjulihi wa tatahhurihi wa tana'ulihi wa fi kulli sya'nihi. Jadi Rasul itu senang mendahulukan yang kanan dalam menyisir rambutnya, dalam bersucinya, dalam memakai sendalnya. Wa fi sya'nihi kullihi atau wa fi sya'ni kullihi ya. Dan dalam wa fi kulli sya'nihi, dan dalam setiap keadaannya beliau senang mendahulukan yang kanan. Tentu yang baik-baik maksudnya, keadaan yang baik. Nah, itu alasannya kita sholat mau meletakkan tangan kan ini perkara baik kata dia. Maka dahulukan yang kanan. Nah, dahulukan yang kanan walaupun akhirnya muter. Jadi menerapkan dua dalil ya. Dalil tadi tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dalil mendahulukan yang kanan. Bapak Ibu, nah dalam hal ini istidlal dengan tadi Rasul senang mendahulukan yang kanan lalu dipraktekkan dalam meletakkan tangan itu tidak cocok. Ghairu munasib. Nah, itu bukan pada tempatnya. Karena tidak ada contohnya. Tidak ada keterangan bahwa Nabi ketika mau meletakkan tangan, jadi kanan dulu, baru kiri gitu. Nggak ada. Nah itu. Jadi dalil itu tidak cocok ya. Dalil yang Rasul senang mendahulukan yang kanan, itu tidak cocok digunakan ketika akan meletakkan tangan waktu kita sholat. Jelas ya? Nah itu. Jadi yang betul gimana? Ya udah nggak usah diputer. Cukup Allahu Akbar. Nah itu. Nah ini ya Bapak sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah terakhir Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu ya di mana kita yang ke-37 dulu ya. Kita akan bahas sampai 38 ya. Karena ini sudah jam 6 ternyata. Wa yad'ul yumna ala dhuhri kaffihi al-yusra wa ala rusqi was-sa'idi. Meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan di atas pergelangan tangan juga di atas lengan, ya lengan kiri itu. Jadi Bapak Ibu, nah waktu kita angkat tangan itu bisa meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Atau bisa di atas pergelangan. Nah, kadang-kadang beliau menggenggamnya. Atau di atas as-sa'id. Sa'id ini lengan. Allahu Akbar. Nah, gini bisa. Itu ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. A'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi, tiga cara itu bisa dilakukan ya. Saat kita meletakkan tangan kita di waktu kita berdiri ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, jadi bisa seperti ini. Ya. Bisa begini di pergelangan ini ya. Bisa juga di atas ini sa'id. As-sa'id maknanya adalah lengan ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Itu ya. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, wa taratan yakbidu bil yumna 'alal yusra. Kadang-kadang beliau ya menggenggam dengan tangan kanan di atas tangan kiri itu. Ya, menggenggamnya. Menggenggamnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, terus ada catatan ya terakhir. Ketika kita takbiratul ihram, apakah harus menyentuh daun telinga dengan ibu jari atau tidak? Nah, jawabannya tidak harus menyentuh. Tidak menyentuh. Maka kata Syekh Al-Albani beliau katakan, amma massu sahmatail udhunaini bi ibhamihi fala aslalahu fis sunnati bal huwa indi min dawai al waswasah.
Dan adapun menyentuh daun telinga, kedua telinga dengan ibu jarinya, itu tidak ada asalnya dalam sunnah. Atau nggak ada sunnahnya. Bahkan menurutku, kata Syekh Al-Albani, itu min dawai al-waswasa. Di antara perkara yang justru bisa menimbulkan keraguan-raguan. Ya, was-was gitu. Waduh, ini sudah kena belum gitu ya. Nah, udah kena belum? Nanti ulangi lagi, belum kena kayaknya tadi. Nah, itu tidak harus menyentuh. Cukup menurut perkiraan kira-kira sejajar dengan daun telinga. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nampaknya sampai sini dulu ya. Karena nanti ada acara lagi setelah ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di bulan depan atau bisa jadi pekan depan ya. Nanti kita lihat. Baik, berarti kita sudah sampai halaman berapa ini? Halaman 25. Halaman 25. 24 ya? 24 ya, 24. Ya, baik. Pada poin ke-38 insyaallah nanti kita lanjut ya di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri atau tidak perlu ada tanya jawab Pak Nasir? Ya, satu saja, satu per dua. Atau dua, silakan dua penanya. 1, 2, 3. Ibu-ibu ada? Ada. Oke deh, 4. Silakan Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil yang sebelum iqamah ini mengenai makmum? Ya. Makmum untuk melarang membatalkan sunnah. Makmum? Membatalkan sholat sunnah. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Widodo. Silakan yang kedua tadi siapa? Monggo Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Tangan ini ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang itu yang mana? Oke, baik. Pak Sinten Pak Asmane? Pak Sinten Pak panjenengan? Yatiman. Pak Yatiman. Ya. Baik, terima kasih Pak. Itu saja Pak ya. Baik, yang ketiga. Monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu meletakkan tangan ada yang mengatakan keterangan bahwa yang 3 itu megang di sini, kemudian yang 1 di sini. Apakah ada sanadnya di situ? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten Pak, saya lupa lagi. Asmane jenengan. Pak Suyadi ya. Ya, baik. Monggo Ibu, terakhir Bu. Salam, ada 2 berarti ya. Monggo Ibu depan dulu baru Ibu yang belakang. Ya, silakan. Ya. Oh ya. Ya. Berdoa. Ya. Ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, terakhir yang belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, doa dan zikirnya setelah sholat ba'diyah gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ada beberapa pertanyaan ya, ada 5 penanya. Yang pertama dari Pak Widodo ya. Apakah ada dalil yang menerangkan bahwa ketika iqamah sudah dikumandangkan, makmum yang lagi sholat membatalkan sholatnya gitu Pak ya? Belum, masih panjang. Iqamah belum. Belum. Terus makmum orang lagi sholat sunnah.
Membatalkan sunnahnya. Karena apa? Karena kalau bilang mendahulukan wajibnya dulu. Padahal iqomah masih panjang. Maksudnya belum waktunya iqomah. Mereka sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus Mereka bilang lebih baik dibatalkan. sholat tahiyatul masjidnya. Karena apa itu alasannya? Enggak tahu alasan kenapa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Maksudnya begini. Salat itu ada secara garis besar, ada salat 5 waktu yang wajib ya. Yang wajib hanya salat 5 waktu dan salat Jumat. Salat Jumat termasuk 5 waktu tapi dia tersendiri hukumnya. Ya, karena tata caranya juga beda dengan salat zuhur walaupun waktunya sama. Maksudnya tadi ada kalimat jangan mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Itu ya. Nah, kaidah itu. Jangan mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Maksudnya gini Bapak Ibu. Ada saat di mana kita ya saat datang ke masjid muadzin sedang azan. Itu barangkali ya. Belum iqomah azan ya. Ini yang kami pahami ya. Yang kami pahami kaidah jangan mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Maksudnya ini. Bapak Ibu kalau panjenengan datang ke masjid kan dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rakaatain ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk, jangan sekali-kali dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau dalam keadaan tentu punya wudu ya. Kalau nggak punya wudu ya jangan. Nggak punya wudu ke masjid masuk langsung sholat. Boleh atau tidak? Tidak. Ya, kalau mau ya wudu dulu. Itu. Kalau nggak punya wudu, misalnya, ya berarti nggak boleh dia sholat. Langsung duduk bagaimana? Sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian menekankan ya lebih utama kalau kita sholat sunnah dulu 2 rakaat yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah sekarang pas zuhur kita datang, muadzin kita udah punya wudu di rumah. Muadzin sedang azan, Allahu Akbar. Kita datang, udah masuk masjid, muadzin sedang azan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam keadaan seperti itu? Biasanya Bapak Ibu lakukan apa? Langsung sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan azan dulu? Mendengarkan azan. Sholat zuhur loh ya? Mendengar azan dulu atau langsung sholat tahiyatul masjid? Nah, dalam keadaan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau kita datang muadzin sedang azan, dengarkan azan dulu. Tapi bukan hanya sekedar mendengarkan, juga menjawab. Dan setelahnya berdoa, baca sholawat lalu berdoa. Baca sholawat lalu berdoa. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau hari Jumat kita datang, ini Bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu kan jarang ya, tidak wajib salat Jumat. Datang ke masjid, muadzin sedang azan. Apa yang akan Bapak-bapak lakukan? Sholat dulu atau mendengarkan azan dulu? Nah, Bapak Ibu, kalau hari Jumat, ketika muadzin azan, ya kalau hari-hari biasa, tunggu sampai muadzin rampung, baru kita sholat. Kalau Jumat, muadzin datang, muadzin sedang azan, kita baru datang, langsung sholat. Tidak usah menunggu muadzin selesai. Kenapa? Karena mendengar dan menjawab azan itu sunnah, sementara mendengarkan khutbah itu wajib. Nah, supaya ya saat khotib mulai khutbah kita sudah selesai sholat tahiyatul masjid. Nah, itu Bapak Ibu. Itu Pak Widodo ya. Jadi yang dimaksud jangan mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Kalau orang sholat tahiyatul masjid dibatalkan ketika azan, ya itu kan sama-sama sunnah kalau itu. Tapi memang yang terbaik kalau selain sholat Jumat, yang terbaik ya tunggu dulu sampai muadzin rampung baru kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu Pak Widodo ya. Ya. Jadi untuk melengkapi Bapak Widodo itu sebenarnya ya itu penting.
Tapi lebih penting lagi itu sebenarnya siapa yang berhak menyuruh komat yang memberitahu. Siapa soalnya orangnya banyak. Ada ini apa yang azan sama siapa? Siapa yang berkewajiban menyuruh komat? Menentukan waktu iqamah. Ya. Imam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang menentukan kapan iqamah dimulai itu adalah hakul imam. Hakul imam. Haknya imam. Kalau azan haknya muadzin. Tapi kalau iqamah muadzin nunggu instruksi dari imam. Imam belum nyuruh. Nah, kalau imam belum nyuruh, jangan dulu gitu. Nah, imam baru sholat tahiyatul masjid, baru datang diiqamahi. Wah, itu lebih parah lagi itu. Nah, itu parah itu. Maka para muadzin ini perlu ya tahu bahwa hak iqamah itu ada pada imam. Selama imam belum ngasih instruksi, maka jangan iqamah. Tapi imam harus paham juga. Kalau imamnya nggak pernah ngaji begini, paham nggak kira-kira? Kalau dia punya, enggak. Muadzinnya bingung kok imamnya diam aja kan? Nah, maka harus dua-duanya paham. Maka imam itu di antara syaratnya apa? A'lamuhum bisunnah. Orang yang paling ngerti sunnah di antara jamaah yang lain. Karena imam paham gitu, kapan waktu iqamah. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi di zaman sekarang, apalagi yang masjidnya tidak termanage dengan baik, ya kan banyak tuh masjid manajemennya jelek, imamnya nggak jelas, ya kan siapa yang duluan dia jadi imam, ya atau tidak? Itu banyak, sehingga muadzin bingung ini siapa yang mau jadi imam, yang mau nyuruh siapa kan gitu. Itu karena manajemennya buruk. Kalau masjid manajemennya bagus, dia pasti sudah menentukan siapa imam yang ditunjuk. Bisa ada satu orang, bisa beberapa orang. Nah, itu. Atau ada imam tetap, atau ada wakilnya. Saat imam tetapnya tidak hadir, ada wakil imamnya. Nah, kalau udah termanage dengan bagus, maka si muadzin paham. Oh, kalau enggak Pak ini. Berarti nunggu instruksi dari yang ditunjuk jadi imam itu ya. Nah, itu. Imogir itu wakilnya ada Bapak Asnan, ada Bapak Hono, ada Bapak Imam. Dan nanti berkembang nanti. Orangnya ada semua di sini. Ya. Baik, itu ya. Jadi sekali lagi yang menginstruksikan iqamah itu adalah imam. Jadi itu Pak Nasirnya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ya, Pak Yatiman tadi meletakkan itu di dada apa di atas dada atau di bawahnya dada atau di bawah pusar ya, atau antara pusar dan dada. Kalau dalam keterangan ini sebenarnya pekan depan kita akan bahas ya, bulan depan. Tapi ya, jadi kalau menurut Syekh Al-Albani di dada tidak ada yang lain kecuali hanya di dada saja, di dada, di atas dada. Tapi nanti kita akan bahas detail di pertemuan yang akan datang. Ya, baik. Kalau menurut kitab ini ala sodrihi, fakot ala sodrihi, di atas dada saja. Jadi baik. Kemudian Pak Soyadi tadi, nah. Jadi meletakkan tangan itu, memang kalau kita perhatikan tadi ya, menurut pernyataan dari Syekh Al-Albani, meletakkan tangan itu, tadi ya, ala zohri kafihil yusro, di atas punggung telapak tangan yang kiri, wa ala rosgi, dan di atas, ya, wa ala rusgi, di atas pergelangan tangan, wasaidi di atas lengan. Itu menggunakan huruf waw semua ya. Waw itu artinya dan. Jadi di atas punggung telapak tangan dan di atas pergelangan tangan dan di atas lengan. Maka jika begitu, seperti yang tadi Pak Suyadi contohkan. Jadi semua tiga-tiganya kena. Punggung telapak tangan kena, pergelangan tangan kena, lengan juga kena. Nah, dari situlah barangkali ya yang tadi Pak Suyadi mendengar ya, bagaimana praktek meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini sekalian. Nah, kalau begini udah kena semua belum? Sebenarnya begini udah kena semua juga.
ini kan coba perhatikan begini. Udah kena semua belum? Kalau begini. Udah kena semua kan? Jadi nah, itu. Jadi emang yang kalau begitu yang paling sempurna ya seperti ini. Nah, kadang-kadang menggenggamnya seperti ini. Itu. Jadi ini Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain ya. Gitu Pak Suyadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, makanya ini penting. Kalau ada jam tangan, biasanya Bapak Ibu pakai jam tangan di mana? Kanan apa kiri? Orang pada umumnya kanan atau kiri? Kiri kan? Kalau di tangan kiri ada jam tangan, terhalang ya. Makanya jam tangan supaya nggak menghalangi taruh di tangan kanan. Seperti ini. Nah, betul Pak. Ya, yang baik-baik itu taruh di kanan. Syekh Al-Albani mengatakan pakai jam tangan ya yang sesuai sunnah itu karena ini baik, maka letakkan di tangan kanan gitu. Karena ini sesuatu yang baik. Gitu. Tapi pada umumnya orang meletakkan di tangan kiri. Ya, itu. Itu ya sekalian. Karena ini baik gitu. Tadi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna ya fi tarajjulihi wa tatahhurihi wa tana'ulihi wa fi kulli sya'nihi. Itu dasarnya. Ya, maka karena jam tangan itu baik, pakailah di yang kanan gitu ya. Jadi Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Itu pawikannya. Kemudian Bu Tia tadi ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, setelah selesai sholat fardu ya. Tadi yang ditanyakan dua tentang doa ya. Setelah selesai sholat fardu, yang kedua tentang tata cara zikir tadi ya, menggunakan ya ruas jari kanan dan kiri. Nah, kalau kita kembali kepada sunnah, ya zikir dulu ya. Tata cara zikir itu menggunakan tangan karena zikir adalah perkara yang baik. Nah, menggunakan ruas jari jemari. Yang tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Ini kan ada 15 nih. Ya kan? Kan 5 kali 3. Setiap jari itu punya ruas jari 3 kecuali jempol 2 ya. Anggap saja 3 ya. Gitu. Jadi semua ini 15. Kalau 33 bolak-balik itu udah 30. Tinggal tambah nanti 1 kali lagi jempol. Itu pas 33. Nah, begitulah disebutkan dalam hadis Rasul itu ketika zikir menggunakan ruas jari tangan yang kanan. Jadi kiri nggak perlu. Wah, kasihan dong kiri nggak pakai beramal gitu ya. Nah, enggak, karena begitulah contohnya. Nah, itu. Karena zikir adalah sesuatu yang baik. Nah, ini Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian berdoa, Bapak Ibu, setelah selesai sholat itu mahallu zikir, adalah tempatnya zikir. Sementara kalau berdoa itu tempatnya di dalam sholat. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berdoa, berdoalah di dalam sholat. Sehingga ya, sebagian ulama dalam kitab Al-Minzar ya mengatakan di antara kesalahan kaum muslimin adalah ketika selesai sholat mereka berdoa sambil angkat tangan setelah sholat selesai. Ini nggak dicontohkan oleh Nabi. Ya, tambah lagi salaman ya. Kalau salaman setelah salam ya. Tapi kalau salaman mau pulang itu sunnah. Kita mau pulang salaman itu sunnah. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi berdoa itu di dalam sholat. Bukan setelah selesai sholat. Karena setelah selesai sholat tempatnya zikir. Tadi berdasarkan surah An-Nisa ayat 103. Allah Ta'ala berfirman. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Gitu ya. Coba dibuka surah An-Nisa ayat 103. Atau wa idza qadaitumus shalah 103. Coba dibuka, benar enggak? 103. Surah An-Nisa ayat 103. Itu. Fa idza qadaitum ya, itu ya. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa
wa ala junubikum. Apabila kalian selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, atau bahkan bisa sambil berbaring. Ya berdiri sambil jalan boleh. Kalau Bapak Ibu setelah rampung sholat, nggak ada waktu karena ada kegiatan lagi, nggak apa-apa. Berjalan, tinggalkan masjid, tapi zikirnya jangan tinggalkan. Jangan ditinggalkan kalau bisa. Sambil naik motor silahkan. Jangan ditinggalkan. Ya, kayak kami misalnya setelah subuh nggak bisa merampungkan karena ada kajian misalnya. Udah, nanti di jalan sambil zikir. Itu. Jangan ditinggalkan karena disuruh oleh Allah. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Berzikirlah kalian kepada Allah. Nah, yang disuruh zikir, bukan doa. Bukan berdoa. Nah, doa itu lalu kapan? Doa itu ya di dalam sholat itu. Rasul itu kalau berdoa di dalam sholat. Terutama kapan? Waktu sujud. Waktu tasyahud terakhir. Itu yang diperbanyak doa. Ya, kalau kita punya hajat apa, macam-macam itu silahkan dimanfaatkan waktu kita sujud atau waktu kita sedang tasyahud akhir. Itu sebaik-baik waktu berdoa. Atau kalau di luar sholat, kita bisa berdoa antara azan dan iqamah. Itu bos sekalian. Dan angkat tangan, ya itu juga tidak dicontohkan. Kan banyak tuh orang, Bapak Ibu, ya pernah nggak melihat orang atau sering nggak melihat ada orang setelah selesai sholat fardu, ya mungkin zikir, lalu berdoa begini. Banyak nggak orang yang melakukan seperti ini? Banyak. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, tempat doa itu setelah waktu kita itulah yang dilakukan oleh Nabi. Cuma memang problemnya kalau kita, ya banyak imam itu sholatnya nggak sempurna. Maksudnya nggak sempurna itu tidak memberi kesempatan yang cukup untuk makmum untuk memperbanyak doa dalam sujud dan dalam tasyahud terakhir. Ya atau tidak? Padahal kan kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya saat dia sujud, perbanyaklah doa. Kalau kita bisa banyak-banyak nggak doa waktu sujud? Coba, bisa banyak atau tidak? Tidak kan? Iya. Kalau sendiri bisa ya. Sebenarnya waktu jamaah, ya imam itu memberi kesempatan kepada makmum untuk memperbanyak doa. Di semua sujud. Ya caranya apa ukuran sempurnanya sholat kita Bapak Ibu? Ukuran sempurnanya sholat kita kan Nabi itu, kata Anas bin Malik, aku tidak pernah ma sholaitu waro'a imamin qattun. Ya, aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun sama sekali yang ya akhaffu sholatin wa atammu sholatin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun yang sholatnya lebih ya ringan dan lebih sempurna daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul itu ringan tapi juga sempurna sholatnya. Gitu. Kalau kita ringan, ya ringan semua. Ya, sampai sujud pun belum rampung doa, udah berubah. Ya, belum sampai udah bangkit dia. Nah, dan nanti dalam hadis yang lain Rasul itu sujudnya, rukuknya, i'tidalnya, duduk di antara dua sujudnya itu hampir sama lamanya dengan berdirinya. Itu yang sempurna. Sekalian. Sehingga kalau kita mau mempraktekkan memperbanyak doa dalam sujud, kalau sempurna imam sholatnya bisa. Misalnya imam baca Al-Fatihah, baca surah At-Tin misalnya. Baca surah Al-Fatihah dan surah At-Tin kan? Itu kalau dihitung berapa menit? 1 menit ada? 1 menit ya katakan. Tapi kalau sujud berapa detik? Coba, kalau kita sujud 1 menit dianggap lama nggak? Lama. Padahal kalau kita berdirinya 1 menit, sujudnya kurang lebih kira-kira 1 menit. Gitu. Karena sama. Rasul itu sama lamanya. Durasinya itu sama. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Baik itu. Pak Suyadi. Nah terakhir Pak, satu lagi ya. Ibu, jadi boleh nggak zikir setelah sholat ba'diyah? Boleh Bu.
setelah sholat bardu, ya supaya bisa fokus gitu Bu ya. Ibu mau sholat ba'diyah silahkan, tapi pindah tempat. Kalau mau langsung sholat ba'diyah setelah sholat fardu, pindah tempat. Nah kalau ingin di tempat yang sama minimal diselingi oleh zikir. Minimal istighfar 3 kali sampai Allahumma antas salam, baru sholat di situ silahkan. Lanjutannya setelah sholat ba'diyah silahkan, boleh. Tapi tadi terkait doa, ibu kan tanya setelah selesai sholat itu tempatnya zikir dan doa. Kalau kita kembali ke surah An-Nisa, setelah selesai sholat itu tempatnya zikir. Kalau doa itu di dalam sholat. Itu ya Bapak sekalian. Tapi seandainya kita memang betul-betul tidak punya kesempatan berdoa di dalam sholat, terpaksa doanya setelah sholat zikir. Nah, ada sebagian ulama bisa saja dilakukan, tapi tanpa perlu angkat tangan gitu. Tanpa sesekali bisa saja dilakukan, tapi tanpa perlu angkat tangan. Walaupun adab dalam berdoa itu adalah angkat tangan, karena Nabi tidak mencontohkan, gitu. Sebabnya Nabi itu kalau doa dalam sholat. Ada beberapa keadaan ketika kita berdoa tidak boleh angkat tangan. Contoh, waktu berdoa dalam sholat. Itu nggak boleh waktu duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni seterusnya. Gini. Itu nggak boleh. Sama ketika khutbah yang kedua menutup khutbahnya dengan doa. Itu tidak angkat tangan begini. Tapi begini. Nah, khotib. Makmumnya tidak angkat tangan, ya tidak angkat tangan dan tidak mengeraskan suara amin. Amin. Diaminkan tapi tidak dikeraskan dan makmum tidak perlu begini. Itu kata para ulama min madzahibil arba'ah. Semua begitu mengatakan. Nah ini Bapak Ibu ya, Bapak-bapak terutama waktu Jumat, khotib lagi doa udah diam saja. Tapi aminkan dalam hati, diaminkan. Tidak perlu angkat tangan. Nah sama ketika berdoa setelah selesai sholat fardu, karena memang kita punya banyak hajat, tapi imam kok nggak memberi kesempatan, ya terpaksa misalnya dilakukan setelah selesai sholat. Bisa, tapi tanpa perlu angkat tangan, Bu. Gitu Bapak sekalian ya. Bapak Ibu, ini yang bisa kita bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita nanti diakhiri setelah rampung ya. Ini kami akhiri dan setelah ini kami mohon pamit ya Pak Bawaslu ya. Karena ada agenda lain ya. Jadi kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.